Lasker agnostic. Jelas mengatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Inilah ucapan rasul-rasul ini di 1 Timotius itu Paulus kepada kami semua, bahwa di satu hari nanti ada orang yang murtad. Ini sebelum buatan, karena belum terjadi hari itu, tetapi yang akan datang, ya. Mereka itu adalah orang yang mengikuti roh-roh penyesat dan setan-setan. Dia mengaku dia Kristen, si Kristo, dan dia pindah memeluk agama Islam. Maka sesuai ayat ini mengatakan bahwa si Kristo itu sudah mengikuti ajaran roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Di sini tidak dikatakan agamanya apa. Penting orang yang meninggalkan Yesus sudah mengikuti ajaran setan-setan dan roh-roh penyesat. Silakan kalian tidak terima, tetapi inilah fakta Alkitab kami, ya. Itulah sebabnya saya katakan, saya berbicara atas dasar kitab suci, bukan atas dasar kemauan saya sendiri. Tidak. Ayat itu mengatakan demikian. Apakah itu kejam? Tidak. Tinggal kalian buktikan. Apakah mereka ikut ajaran setan-setan atau tidak? Maaf, Alkitab kami mengatakan agama itu menjadi agama setan. Karena dia mengikut ajaran setan-setan, maka yang mengajarkan adalah setan. Kan itu menurut kitab suci. Terlepas dari agamanya apa, tidak disebutkan di sini. Penting siapa yang meninggalkan Yesus Kristus. Arti murtad kan meninggalkan Yesus Kristus. Tetapi inilah hebatnya Alkitab. Ya. Di Keluaran 20 dikatakan juga mengenai 10 hukum Taurat. Keluaran 5 mengenai 10 hukum Taurat, ya. Ketika itu Musa memberikan 10 perintah itu, perintah kita kelima, ikon pasangaponmu donatorasmu, asa martuaho, jala leleng mangolu di tano na di leon de bataja obam tuho. Hormatilah ayah ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Di situ dikatakan apa? Kita harus menghormati orang tua tanpa syarat. Mau dia hantu belau, mau dia menyembah pohon, menyembah batu, penting orang tua harus kita hormati. Tidak ada dikatakan di situ, kalau dia sesama kita beragama, tidak ada. Dan tidak sekalipun Yesus di ayat lain mengatakan bahwa musuh kita adalah kafir. Tidak ada itu. Tidak ada. Itulah pandangan perspektif kami daripada Kristen. Sekalipun 1 Timotius 4 itu ayat 1 mengatakan, itu jelas dikatakan bahwa itu ajaran setan-setan, roh-roh penyesat, artinya Tuhannya adalah setan. Itu menurut Bible. Ya, Tuhan yang disembahnya adalah setan, iblis. Tinggal kita nanti membuktikan apa benar Tuhan yang disembahnya ada iblis atau setan. Nanti itu terlihat apakah 1 Timotius 4 ini betul-betul firman Tuhan atau tidak. Kalau dia firman Tuhan akan terbukti. Kalau dia tidak firman Tuhan tidak akan terbukti. Ya, inilah yang saya imani. Itulah ajaran Yesus. Tadi ingat saya si Juma mengatakan, Yesus mengatakan aku datang membawa pedang, memisahkan ayah dan ibu. Betul, memisahkan loh. Hanya memisahkan. Memisahkan dalam artian apa? Inilah contoh yang sudah kita berikan, kita pertontonkan kemarin tadi yang itu. Sudah terpisah. Yang satu tidak beriman, yang satu beriman. Akhirnya apa? Terpisah. Andai kata Yesus tidak datang, maka mereka tidak berpisah. Loh kok bisa? Ya bisa jadi mereka satu agama apa? Yahudi. Karena saat itu hanya ada Yahudi. Ya. Jadi setelah Yesus datang, maka terjadilah yang namanya kepercayaan jadi dua. Satu tetap dalam Yahudinya, yang satu mengikuti Yesus. Itulah yang namanya memisahkan. Anak dan ibu dan anak, Bapa. Ya, aku datang tidak membawa pedang. Aku datang tidak membawa damai, tetapi pedang. Itulah isi ayat itu. Dan ketika si Zuma menuduh bahwa Yesus tukang memisah-misahkan, tidak. Justru Yesus tidak mengatakan, ketika kau mengikut aku, ibumu tidak mengikut aku, maka ibumu adalah kafir. Dan itu. Yesus hanya memisahkan. Tidak ada langsung menuduh ibunya adalah kafir. Ingat perkataan saya. Mohon izin Lai, mungkin sedikit lagi ya, udah panjang semenit atau 30 detik, silakan. Ya. Ingat pernyataan tadi saya tadi siang, yang membuat ibumu kafir adalah kau. Sebelum kau meninggalkan Tuhan Yesus, kau tidak kafir, ibumu tidak kafir. Begitu kau meninggalkan Yesus, murtad, kemanapun kau sudah mengikuti ajaran setan. Maka setan selalu mengatakan, akulah Tuhan, yang lain adalah penyembah setan, kafir. Titik, silakan. Kemudian sudah.
Oke, terima kasih Lai Rudi Yohanes atas opening statementnya. Mau lihat ya panjang sekali nih, 10 menit lebih. Nah, untuk pembicara kedua saya kasih Gurunda Zuma. Untuk Gurunda Zuma, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, ya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan juga salam serta taslim kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tema kita hari ini adalah terkait dengan apa yang terjadi belakangan ini, yang mana saya didatangi oleh seorang yang mengaku meninggalkan agamanya, kemudian saya kuatkan dia untuk memegang teguh agama yang dia pilih sekarang adalah Islam dengan membina bersyahadat. Jadi tidak ada paksaan kemudian untuk memeluk ajaran agama Islam sesuai dengan tuduhan-tuduhan orang di luar sana tentang saya. Karena dalam ajaran agama Islam itu sudah jelas, ya, ulaika lahum jannatu adn tajri min tahtihal anhar. Lalu katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhan, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, hendaklah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan neraka bagi orang-orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti air yang terbuat dari besi yang mendidih, yang menghanguskan muka mereka, ya. Lalu kemudian itulah minuman paling buruk dari tempat istirahat yang paling jelek. Jadi ketika ada tuduhan kemudian bahwa saya, ya, mendoktrin atau mencuci otak seseorang, kemudian orang itu meninggalkan agamanya dan masuk ke dalam ajaran agama yang betul penuh dengan aturan-aturan, maka saya katakan itu adalah salah dan itu adalah fitnah. Karena di dalam ajaran agama Islam itu tidak ada paksaan, tidak ada tendensi bagaimana kemudian kita memiliki trik membuat orang yang sudah beragama itu masuk ke dalam ajaran agama Islam. Nah, ada dua hal yang membedakan di sini. Kalau di dalam ajaran agama Islam, anak keturunan Adam itu dilahirkan dalam keadaan suci. Berbeda dengan agama Kristen, manusia dilahirkan di dalam keadaan berdosa, membawa dosa. Berarti kedatangannya kotor, ya, sudah najis dia. Dia sudah mendapatkan harta warisan dari Adam berupa dosa, ya. Kalau di dalam ajaran agama Islam, manusia itu fitrah. Jadi orientasinya kemudian manusia atas muka bumi itu cenderung kepada fitrah, cenderung kepada kesucian. Cenderung hati manusia itu mencari kembali kepada jati dirinya sebagai ciptaan Tuhan yang maha suci. Tidak sebaliknya, manusia cenderung kepada dosa karena memang sudah dari lahir itu penuh dengan dosa, ini disebut dengan dosa waris. Nah, saya hanya ingin mengatakan seperti ini. Ketika kemudian saudara Rudi, ya, mencoba mengambil 1 Timotius 4 tadi di ayat 1. Di situ ada kata murtad. Ya, lagi-lagi saya katakan plagiat terhadap bahasa-bahasa di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini memang karena dia asli, jadi harus selalu ditiru orang-orang yang ingin juga dikatakan kitabnya asli. Padahal kata yang sebenarnya di situ itu tidak termasuk kata murtad di sana. Di dalam perjanjian lama itu hanya menerangkan tentang orang-orang yang gugur dari keyakinannya, orang yang gugur dari kepercayaannya, orang yang gugur dari imannya, dan itu tidak disebut murtad. Murtad itu adalah bahasa Islam yang ditujukan kepada orang-orang yang sudah ingkar terhadap ajaran agama Islam. Itu murtad. Berbeda dengan orang Kristen yang keluar daripada agama Kristen, yaitu disebut sebagai domba sesat atau apa namanya. Belakangan kemudian baru mengambil kata murtad supaya kelihatan keislam-islaman sedikit lah gitu, ya. Nah, lalu kemudian ketika ayat ini dijadikan sebagai acuan, lalu kemudian orang yang murtad, orang yang mu'allaf disebut ikut kepada kesesatan, kemudian orang yang mu'allaf dia katakan ikut kepada roh-roh dan yang disembah adalah setan.
Berarti dengan kata lain, Bang Rudi mengatakan Yesus itu mengikut ajaran setan atau menyembah kepada setan. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan dirinya sebagai utusan, dan itu diimani oleh Christopher sekarang atau Yusuf sekarang. Yusuf menyembah hanya kepada Bapa atau Allah yang mengutus Yesus. Itu Yesus. Yusuf sekarang mengakui Yesus itu adalah utusan Tuhan. Dia adalah Rasulullah, dia adalah Nabi, sebagaimana yang Yesus ajarkan kepada dirinya. Artinya, kalau saya memandang dari segi kacamata ajaran Yesus, Yusuf ini atau Christopher ini telah menjadi pengikut setianya Yesus. Nah, kalau kita melihat bahwa apa yang dituangkan kemudian dalam 1 Timotius 4 ayat 1, ya, di terjemahan baru dikatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Ini dikatakan oleh Paulus kapan? Di abad pertama. Di situ masih ada pengajaran-pengajaran yang murni dari Yesus. Bagaimana orang-orang yang di abad pertama itu masih memahami tentang konsep satu Tuhan. Yesus hanya diakui sebagai utusan Tuhan yang mengajarkan tentang siapa yang mengenal Yesus, dia mengenal Bapa. Ya, siapa yang mengaku Yesus datang dari Bapa, dia mengenal Bapa. Siapa yang menerima Yesus, maka dia menerima Bapa. Sekarang permasalahannya adalah tidak menerima Yesus. Ketika Yesus mengajarkan, aku adalah nabi, aku adalah utusan, orang sekarang tidak menerima itu, kecuali Islam. Orang sekarang di luar Islam, Yusuf, ya, Christopher, sebelum dia masuk Islam, dia mengatakan Yesus itu Tuhan itu sendiri yang ingkar menjadi mata. Itu tidak diajarkan oleh Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Maka orang yang kemudian mendudukkan Yesus sebagai Tuhan, itulah yang masuk ke dalam ayat ini. Kalau ayat ini setidaknya adalah kebenaran. Maka yang kemudian mengikuti ajaran menyembah Yesus, membatalkan hukum ajaran yang diajarkan oleh Yesus, itulah pengikut ajaran setan. Menyembah kepada apa yang diperintahkan oleh setan, supaya setan membisiki Yudas, supaya Yudas itu mengkhianati Yesus, imani sebagai penebus dosa, dengan tebusan dosa, maka dosa waris dihapuskan, dan dengan matinya di atas salib, maka orang-orang ini dibebaskan dari hukum terhadap aturan Tuhan yang ada di kitabnya Bani Israel. Maka jelas, di sini kita bisa melihat bagaimana kemudian orang-orang ini, sesuai dengan 1 Timotius 4 ayat 1, mereka yang kena terhadap dalil itu. Karena mereka mengikuti ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Contoh, ketika Yesus menerangkan, aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi, melengkapi hukum Taurat. Siapa yang menghilangkan barang setitik pun, maka dia termasuk apa? Orang yang akan menempati tempat rendah di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana dengan Kristen? Apakah mereka masih taat Torah? Sementara Yesus ketika dia datang, dia adalah orang yang taat kepada hukum Taurat. Yesus adalah praktisi Yudaism, bukan praktisi Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah di gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan kebaktian di hari Minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk meninggalkan hukum Musa. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Nah, sekarang muncul orang-orang ini. Maka 1 Timotius 4 ayat 1, orang-orang ini adalah orang yang menyesatkan. Orang-orang inilah yang disebut ajaran-ajaran setan. Bisa kita lihat bagaimana kemudian mereka mengakui Yesus itu adalah anak Allah. Sementara Yesus mengajarkan anak manusia dirinya adalah anak manusia yang telah melahirkan dirinya, dan dia adalah anak manusia yang telah melahirkan dirinya, dan dia adalah manusia. Tapi Kristen melalui ajaran setan mengakui bahwa Yesus itu anak Tuhan. Kalau dia adalah anak Tuhan, sejatinya Tuhan punya istri, Tuhan punya bibi, Tuhan punya paman, Tuhan punya ini, dan seterusnya. Maka Al-Quran membantah itu. Nah, tapi sekarang orang Kristen justru mengakui Tuhan datang, pencipta alam semesta itu datang sebagai manusia, dibunuh oleh manusia. Ini ajaran apa ini? Para nabi tidak pernah mengajarkan itu. Yesus sebagai praktisi Yudaism tidak pernah mengajarkan itu. Tetapi dengan bangganya kemudian orang yang kemudian kembali kepada fitrahnya yang suci, mengakui kenabian Yesus, dianggap sebagai pengikut setan, penyembah setan.
Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Afwan, Gurunda Zuma, mungkin kurang 1 menit atau 30 detik lagi ya. Saya di sini berusaha adil. Afwan, tafadol Gurunda Zuma, dilanjutkan. Mik Gurunda. Atau orang-orang ini. Iya. Yang mengikut Yesus siapa sekarang? Christopher, Yusuf, atau Bang Rudi? Yesus sujud dalam beribadah, menyembah kepada Allah. Christopher juga. Yesus mengakui bahwa Tuhan satu-satunya Allah dan dia adalah Rasul. Yusuf juga, Christopher juga. Jadi yang pengikut setan di sini siapa? Nah, ini saya kembalikan kepada 1 Timotius 4 ayat 1. Kalau di dalam ajaran agama Islam, kembali kepada yang saya katakan tadi, bahwa kami umat Islam tidak diajarkan untuk mengajak orang lain beriman setelah mereka punya iman. Tugas kami hanya menyampaikan bahwa keberadaan kita sebagai umat manusia itu tidak lain dan tidak bukan hanya tunduk dan patuh kepada Allah, kepada para nabi. Islam datang hanya untuk menyampaikan, bukan untuk memaksakan orang-orang masuk ke dalam ajaran agama Islam. Lil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau mau beriman, tafadhal, silakan beriman. Kalau kamu mau ingkar, mau menutup diri, mau kufur, tafadhal, silakan Anda menutup diri. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Saya kira begitu, Adinda. Oke, terima kasih Gurunda Zuma atas opening statement yang telah diutarakan. Nah, para sahabat, diskursus kita pada malam hari ini ngeri-ngeri sedap ya, semakin ngeri-ngeri sedap. Dan tentunya live ini juga bisa disaksikan di channelnya Kakanda Zuma, Zulkifli M. Abbas, Zuma Official Channel, dan channel hamba sendiri, Golden Simbolon, dan channel Lairudi, Sangs Debater, maksud saya. Nah, para sahabat, kita merujuk ke sesi kedua ya, di mana sesi kedua ini akan ada take and give, bukan hit and run kayak tadi siang tuh, siapa hit and run, yakni kedua narasumber ini bisa menanggapi opening statement lawan bicaranya dan sekaligus bertanya. Nah, tadi sudah dari Ustadz Zulkifli M. Abbas, sekarang silahkan Lairudi, waktu dan tempat kami persilakan. Lanjut. Oke, terima kasih kepada Goldian. Nggak usah dihina, nggak enak. Itu gambar kokok lebih besar Goldian. Ya, saya mulai. Saya membukakan 1 Timotius itu seolah-olah Al-Quran lebih dahulu ada daripada Injil. Karena di situ ada kalimat murtad. Oh, itu mengambil dari Al-Quran, dari ajaran Islam. Tidak. Bible lebih dulu ada daripada Al-Quran. Jangan kebolak-balik. Kemudian lari kepada Yesus. Yesus sendiri mengatakan dia utusan. Memang iya, tak ada yang menyalahkan. Yesus sendiri juga mengatakan dia Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Dan itu sudah berulang kali saya jelaskan bagaimana konsep ketuhanan Yesus. Dan bagaimana konsep penebusan dosa juga sudah saya jelaskan. Bagaimana orang terlahir itu dibilang si Zuma tidak suci menurut Kristen? Tidak. Zuma tidak mengerti ada 2 dosa. Yang satu dosa yang diperbuatan, itulah dosa yang kita lakukan. Yang satu adalah dosa yang kita terima dari Adam dan Hawa. Di dalam Islam pun demikian. Ketika Adam dan Hawa pertama sekali diciptakan itu di sorga tidak memiliki dosa. Tidak ada jalan dia berdosa. Kecuali menyentuh pohon kuldi. Itulah jalan dia berdosa. Dan terbukti setelah dia menyentuh pohon itu, maka dia diusir dari sorga. Dan semenjak itu seluruh manusia berdosa. Andai kata pohon kuldi itu tidak ada, apakah Adam dan Hawa berdosa? Tidak, dia tidak akan berdosa. Karena larangan diberikan Allah SWT hanya kepada pohon kuldi. Tetapi orang muslim tidak mengerti hal itu. Mereka mengira bahwa dosa waris itu adalah dosa perbuatan. Tidak, kalian buta sama sekali terhadap dosa. Maka dengan apa kalian menuju sorga? Hanya satu cara. Bukhari 66-80 mengatakan, Nabi Muhammad itu bisa memindahkan orang dari neraka ke sorga. Bukhari 60-80 mengatakan, Nabi Isa membukakan sebuah rahasia. Bahwa nabi-nabi top, hanya Isa yang tidak berdosa, Nabi Muhammad memiliki dosa masa lalu, dan dosa yang masih akan datang. Tetapi bagaimana faktanya seorang pendosa bisa menyelamatkan orang ke sorga? Saya tidak habis pikir. Nabi Isa yang tidak berdosa tidak bisa menyelamatkan orang dari neraka ke sorga. Tetapi seorang pendosa, Sahih Bukhari 60-80, mengatakan bisa memindahkan orang dari neraka ke sorga. Ini sangat sungguh-sungguh luar biasa. Di mana letak kuasa Tuhan?
sehingga memberikan hak memindahkan orang dari neraka ke surga kepada pendosa, sedangkan yang tidak berdosa tidak diberikan hak itu. Amat sangat disayangkan. Kemudian, saya sangat tertarik, kamu bilang kalian mengikuti hukum Taurat. Tidak. Tidak satu pun hukum Taurat kalian ikuti. Sebelum kau mengikuti hukum Taurat, kamu tahu nggak hukum Taurat itu apa? Al-Quran tidak menuliskan satupun isi hukum Taurat. Yang ada adalah kau baca Bibel, kau cocok-cocokkan. Paham nggak? Kamu bilang Yesus sujud. Yesus tidak pernah sujud ke arah Ka'bah. Nggak pernah. Kamu cari saya ayat bahwa Yesus suruh ke arah Ka'bah. Tidak pernah. Karena Yesus tidak akan mau sujud ke arah suatu benda mati terus-menerus. Tidak akan ada itu. Tidak akan pernah kalian jumpai. Kemudian, sekarang kita berbalik kepada bagaimana sebenarnya kalau menurut pandangan Islam mengenai orang-orang orang-orang yang murtad atau murtadin. Kita buka di Sahih Bukhari 6411. Sorry, saya harus share screen. Sekarang saya main hadis. Tolong dibagikan Goldian. Sudah Goldian? Inilah perintah Al-Quran terhadap orang yang murtad itu. Ya. Ini ya, Ibnu Abbas. Sehingga ia berujur, kalau aku tak akan membakar mereka karena ada larangan Rasulullah SAW yang bersabda. Ingat ya, dulu orang dibakar ini hidup-hidup ya. Jangan kalian menyiksa dengan siksaan Allah. Siksaan Allah itu api neraka. Dia tidak boleh membakar manusia. Dan aku tetap akan membunuh mereka sesuai sabda Rasulullah SAW. Siapa yang mengganti anak agamanya, bunuhlah. Ini perintah. Oh, apakah ini sahih atau doif? Lihat di bawahnya masih ada, Sunan Abu Daud, 3787. Sebentar, saya bukakan juga ini. Biar kalian paham. Walah, masih putar-putar. Oke, kita lewatkan saja. Ini masih putar-putar, masih lama dia menunggu itunya. Nah, sekarang, di dalam banyak hadis, Bukhari 6418, 4669, juga halnya sama. Jikalau ada orang meninggalkan agamanya, pindah agama, bunuhlah. Sementara Bible mengatakan mereka hanya pengikut ajaran setan-setan. Maka Bible mengatakan masih bisa dia bertobat untuk kembali. Tetapi kalau sudah dibunuh, dia tidak bisa bertobat karena sudah mati. Apa yang mau bertobat? Apa yang mau dikembalikan? Itu hadis sahih. Jelas-jelas dikatakan. Sekarang saya minta kepada Zuma. Tadi siang juga ada saya katakan ini. Apakah boleh? Kasih ayatnya. Orang kafir mendoakan orang mukmin, bukan orang mukmin mendoakan orang kafir ya. Silakan. Singkat aja. Oke, terima kasih Le Rudi. Silakan Gurunda Zuma bisa menanggapi opening statement dan sekaligus counter attack apa yang disampaikan Le Rudi barusan. Tafadhol. Baik. Yang pertama ya, saya harus tanggapi dari yang pertama. Dia katakan bahwa gospel lebih awal daripada Al-Quran. Kayaknya Bang Rudi harus banyak belajar ya. Kitab Anda itu baru ada kapan? Setelah Indonesia merdeka. Al-Quran itu ada pada abad ke-6. Paham? Itu harus Anda pahami. Catat di otak Anda, jangan Anda selalu melakukan penipuan kepada umat. Kitab Anda itu lembaga Alkitab Indonesia itu adalah dasar kitab Anda. Disitulah kemudian Anda baru belajar pegang kitab setelah lembaga Alkitab Indonesia itu ada di negara ini. Catat itu. Ya, moderator juga catat supaya lain kali jangan siapapun Kristen itu selalu pede-pedean, selalu mengambil istilah Islam dengan alasan Kristen lebih dulu. Oke, Kristen lebih dulu. Cari kata murtad di Eropa, ada nggak? Hanya di negara ini ada kata murtad dalam kitabnya orang Kristen. Kata yang sesungguhnya yang di situ dalam kitab mereka itu bukan kata murtad, tapi pisteos. Ya, ini harus diajari mereka dari nol ternyata. Lalu kemudian ketika saudara Rudy Yohanes, ya, ketika Rudy Yohanes ini mengatakan bahwa apa tadi dia katakan bahwa di dalam ajaran agama Islam dengan hadis-hadis yang dia tampilkan ada perintah membunuh. Itu kurang hadisnya. Harusnya Anda tampilkan ada puluhan hadis yang nuansanya seperti itu. Banyak hadis itu. Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuh. Iya, memang betul. Banyak hadis itu.
Tapi yang saya katakan tadi siang Anda dengan Edi Sidabutar itu hanya beda-beda tipis. Sama-sama orang yang membaca sampul buku kedokteran, kemudian Anda itu buka praktek. Jadi, ketika ditanggapin, nanti Anda akan jadi malu sendiri. Al-Quran menerangkan dengan sangat terang, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah mereka beriman, kecuali orang yang dipaksa untuk kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Ya, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya asap yang besar. Tidak ada perintah membunuh di situ. Al-Baqarah ayat 217 pun diterangkan. Ya, bagaimana Allah akan menunjuki satu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul Muhammad benar-benar Rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang pada mereka. Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu balasannya adalah laknat Allah ditimpahkan kepada mereka. Laknat para malaikat dan manusia di seluruhnya kepada mereka. Mereka kekal di dalam neraka. Tidak diringankan siksaan dari mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Tidak ada perintah membunuh di situ. Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasai itu, dan kami masukkannya ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Dibiarkan dia dalam kekafirannya, dibiarkan. Tidak ada perintah membunuh di situ. Satu lagi, dalam surah An-Nisa 115 juga diterangkan, innal ladzina amal summa kafaru summa amanu summa kafaru, dan seterusnya dikatakan berulang di situ. Orang-orang beriman kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Tidak ada perintah membunuh di situ. Jadi ketika ada hadits yang menerangkan tentang pembunuhan, orang-orang yang meninggalkan lalu kemudian diperintahkan untuk membunuh, itu adalah hukuman dengan pelaku penentang dan pemberontak terhadap negara dan masyarakat Islam yang terdapat di dalam sejarah Islam. Jadi ketika umat Islam, agama Islam itu membentuk sebuah negara, kemudian ada orang yang murtad, ada orang yang kafir, lalu kafirnya kembali menyerang Islam, mereka bersekutu dengan orang-orang yang menyerang Islam, maka disitulah ayat hadis itu berlaku. Itu hadis sahih, memang betul. Memang betul. Orang yang murtad, kemudian kembali mencela Islam, menyerang Islam, memerangi Islam, maka kata Allah, kata Rasulullah, dia itu harus dibunuh. Tapi man badala dinahu faqtuluhu, itu bukan berarti murtad bunuh. Tidak. Islam itu tidak seperti apa yang tertuang di dalam kitabnya orang Kristen. Barang siapa di antara kamu yang membujuk untuk murtad, bunuh. Barang siapa di antara kamu yang mengajak kamu untuk menyembah kepada ilah lain, bunuh. Ya. Siapa seteruku di antara kalian yang tidak mau aku menjadi rajanya, bunuh. Siapa yang tidak membenci ibu, bapaknya, anaknya, istrinya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Itu seperti itu. Perintahnya di dalam kitab sebelum Al-Quran. Al-Quran kemudian datang, barang siapa mau beriman silakan beriman, barang siapa yang mau ingkar silakan ingkar. Ya. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Yang dikatakan dalam hadits Bukhari, Muslim, Tirmizi, ya itu jelas bahwa orang-orang ini diperintahkan kemudian dibunuh oleh karena ada penyebab. Jadi bukan semata-mata karena murtad, tapi banyak unsur pendukungnya yang dia lakukan. Murtad, menghina Al-Quran, menghina Islam, menghina Allah, menyerang Islam, itu yang dimaksud di dalam hadits ini. Nah, lalu kemudian dikatakan oleh saudara Rudi Yohanes tadi, apakah di dalam ajaran kalian itu dibolehkan mendoakan orang yang kafir? Saya malah ditanyai sama siapa? Christopher kemarin. Maaf, terbalik. Gurunda, apa? Bentar. Sorry, di sini ada moderator, jangan dipotong Le Rudi.
saya memiliki kuasa penuh untuk diskursus kita malam hari ini. Nanti kalau Lerudi bicara, saya melarang ketika Gurunda Zuma memotong. Saya berusaha fair. Lanjut, Gurunda. Oke. Lalu kemudian tadi ada perintah ya umat Islam apa Yesus itu sujud. Aku kurang ajar kau. Jangan dipotong, Lai. Sorry, kepencet. Aku naikin. Ya sabar, jangan marah-marah. Gini, untuk kedua narasumber, tolong hargai di sini ada moderator. Ya, ketika narasumber satu bicara dan narasumber yang lainnya itu. Aku nggak ada kau nggak ada. Aku membilangkan dia salah. Bukan orang mukmin mendoakan orang kafir mendoakan orang mukmin. Jangan salah-salah. Jangan kau kick aku. Nggak ada sopan kau. Sabar, Le. Sorry, aku niat pencet mute, tapi ke pencet remove. Mohon maaf, ya, saya salah. Mohon maaf, sabar, keep calm. Di sini ada moderator. Ketika nanti Lerudi berbicara dan Gurunda Zuma memotong, nanti bakal saya tegur. Begitu sebaliknya. Iya. Paham kan? Tadi mau mengingatkan, terbalik dia. Maksudku bukan itu. Orang kafir mendoakan orang mukmin. Apakah bisa kasih ayatnya? Silakan. Oke, sabar Lerudi. Nanti kalau Gurunda Zuma salah, bisa dibantah di waktu Lerudi seleluasa mungkin. Di sini ada moderator, yang penting jangan motong pembicaraan lawan bicara Lai. Ketika nanti Lerudi berbicara, Gurunda Zuma memotong, saya tegur. Serius, saya tegur. Silakan, Gurunda. Baik. Apakah boleh orang kafir mendoakan orang Islam? Ya wallahu alam. Itu kita tidak punya syariat seperti itu. Itu bukan ajaran kita. Apakah mereka boleh mendoakan umat Islam? Ya, wallahu alam. Apa syariat mereka? Kalau ada syariatnya, silakan tunjukkan. Apakah ada? Apakah ada gitu? Syariatnya mereka mendoakan umat Islam. Ada enggak doanya? Ada enggak doanya di dalam ajaran Kristen untuk mendoakan orang yang Islam gitu? Nah, ini saya belum pernah temukan. Nah, kembali kepada apa yang dipermasalahkan tadi. Bahwa Yesus itu tidak sholat katanya. Tidak sujud menghadap Ka'bah. Ini adalah salah satu jawaban yang sebenarnya menutupi kebenaran yang ada di dalam kitabnya sendiri. Banyak dalilnya Yesus itu sujud. Ya, tapi tidak sujud ke Mekah, betul. Memang tidak sujud ke Mekah, sujudnya umat Islam. Arah kiblatnya, arah sujudnya umat Islam. Karena Al-Quran memang sudah menerangkan setiap umat itu memiliki kiblat sendiri. Yesus punya kiblat sendiri. Daud punya kiblat sendiri. Musa juga punya kiblat sendiri. Yang pada intinya syariatnya adalah sujud dalam beribadah. Bukan salto-salto. Ya. Itu syariat. Makanya Yesus menerangkan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Apa itu coba? Orang Kristen bisa menunjukkan? Enggak. Paling dia mengatakan, Roh Kudus membimbing kami. Tapi sayangnya, sekte ini dan sekte lainnya beda-beda Roh Kudusnya. Jadi ajaran yang kemudian dianut oleh Christopher, itu adalah ajarannya Yesus. Ketika dia kembali kepada fitrahnya sebagai manusia, ya dia mengamalkan ajaran yang diajarkan para nabi. Menyembah hanya kepada pencipta alam semesta dan tidak pernah menyembah utusan Tuhan. Musa datang kepada Bani Israel, memperkenalkan siapa Allah. Musa memperlihatkan mujizat. Bahkan di sejarahnya, Musa minta kepada Tuhannya agar Tuhannya menurunkan makanan dari langit, dikabulkan. Tapi apakah kemudian orang-orang yang menyaksikan kehebatan Musa itu menyembah Musa? Menganggap Musa itu adalah Tuhan. Karena memiliki mujizat yang sangat luar biasa. Tidak. Apatah lagi ketika mereka melihat Yesus. Hanya dengan mujizat-mujizat bisa membuat orang buta berjalan dan seterusnya, mereka tidak bergeming sama sekali. Nah, yang parah itu adalah Kristen ini. Dari mana datangnya? Ketika Nabi Allah datang mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukumnya Tuhan, justru dia menganggap Yesus datang mati di tiang salib untuk menebus Kristen dari hukum Taurat. Sementara hukum Taurat itu dikhususkan kepada Bani Israel. Kenapa orang-orang ini yang dari barat ini, yang di Asia, Indonesia ini, yang kemudian melantik Nabi Allah menjadi Allah itu sendiri dengan embel-embel ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Jadi Christopher Tambunan
itu bukan pengikut setan. Dia adalah pengikut Yesus yang setia. Menyembah kepada Tuhannya Yesus, mengangkat derajat Yesus yang tadinya dihinakan oleh orang Kristen dengan kedudukan yang mulia, yaitu Nabiullah, Rasulullah yang tidak pernah meninggalkan hukum-hukum Tuhan yang diajarkan kepadanya. Itu yang perlu saudara Rudi Yohanes pahami. Kemudian, kaitannya dengan ajaran yang dianut, yang dipihnakan kepada saya, bahwa saya ini mengajak dia, mendoktrin dia masuk ke ajaran agama Islam. Harusnya itu dikembalikan kepada sistem kristenisasi yang digalakkan oleh gereja. Lukas 14 ayat 23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Di dalam Al-Quran tidak ada itu. La ikraha fiddin. Silakan dengan agama Anda, kami dengan agama kami. Tidak ada paksaan. Yang mau beriman tafadhal, yang mau kafir silakan. Allah yang menjadi hakimnya kelak. Itu diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau Anda mengatakan Islam itu begini, orang-orang yang ikut kepada Islam itu menyembah kepada roh-roh setan. Di Islam tidak dikenal menyembah roh. Hanya di Kristen itu ada penyembahan terhadap roh. Bahkan Kristen menganggap Tuhannya itu adalah roh. Sementara dalam ajaran agama Islam, roh itu adalah ciptaan Tuhan, pencipta alam semesta. Ya, jadi salah ketika 1 Timotius dinisbahkan kepada umat Islam. 1 Timotius itu cocoknya kepada orang-orang Kristen yang mengajak manusia menyembah kepada roh-roh, menyembah kepada sesamanya manusia, mengajarkan sesuatu yang bukan firman Tuhan, ya, yaitu surat-surat orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus yang kemudian dianggap sebagai firman Tuhan. Itulah ajaran setannya. Karena Yesus mengatakan, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Kepada siapa? Orang Farisi. Kepada siapa lagi? Ahli Taurat. Dia tidak pernah menerangkan waspadalah kepada orang Arab, waspadalah kepada umat Islam, waspadalah kepada si orang yang hidup di abad ke-6. Tapi dia katakan, di tengah-tengahmu, aku mengutus engkau. Di tengah-tengah serigala. Murid-muridnya diutus di tengah-tengah serigala. Berarti serigala itu sudah ada zaman Yesus. Siapa serigala itu? Mereka yang kelak mengaku sebagai pengikut Yesus, tapi ajarannya semuanya 100% bertentangan dengan ajaran Yesus. Tidak sujud, tidak salat, tidak mendudukkan aturan Tuhan dalam hukum Tauratnya Nabi Musa, menyembah ilah lain selain daripada yang mengutus Musa. Siapa mereka? Dialah pengikut agama yang dianut Christopher sebelum dia menjadi Yusuf Sani. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Yusuf Sani itu mengikuti roh setan atau roh jahat atau roh penyesat. Justru Yusuf keluar daripada komunitas orang-orang yang mengikuti ajaran roh penyesat dan ajaran setan-setan. Demikian sementara. Oke, terima kasih Gurunda Zuma. Ya, diskusi kita pada malam hari ini semakin panas ya. Tentunya panas yang argumentatif, walaupun tadi ada sedikit kolaps antara saya dan Bang Rudi Yohanes, karena emang saya udah berkomitmen jika ada yang memotong pasti saya tegur. Walaupun Kanda Zuma sebagai Muslim dan saya Muslim, ketika memotong Bang Rudi bahkan akan saya tegur, dan saya mohon maaf tadi keliru kepencet tombol remove, seharusnya saya mute, mohon maaf Le Rudi. Silakan untuk Le Rudi menanggapi ya atau berbicara. Yang penting Gurunda Zuma tidak memotong. Lanjut Le Rudi. Ya, terima kasih. Tadi suaranya agak kresek-kresek ya, jadi kurang enak didengar. Oke, saya lanjutkan. Kalau si Zuma mengatakan bahwa Allahnya tidak memiliki roh, itu satu kekeliruan. Ketika meniupkan ruh kepada Nabi Isa, dia meniupkan ruhnya. Kalimat ruh di sana jelas ruhnya. Terserah dia mau menerjemahkan itu ciptaan Tuhan atau apa. Tetapi Allah SWT mengakui itu ruhnya. Miliknya. Milik dirinya. Itulah hebatnya Bible. Jauh hari sebelum Al-Quran itu datang sudah dijelaskan bahwa dia akan mengikut roh-roh penyesat. Dan satu lagi. Alkitab menjelaskan 2 Petrus 2. Nah, ini saya bukakan. Sebentar ya. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebentar 4. Nah. Tolong di share screen ini ya. Share screen dulu. Oke, belum nampak. Oke, udah. Nah,
Jelas di sini dikatakan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai pada hari penghakiman. Jelas di sini, keterkaitan antara 2 Petrus 2 ayat 4 dan keterkaitan 1 Timotius 4 ayat 1, sangat jelas. Bahwa roh-roh penyesat itu akan datang di dalam goa. Benar, dia adalah roh yang di dalam gua itu. Jangan kau sangkal. Kitab suci pun mengatakan dia itu adalah roh. Tetapi Alkitab sayang. Jauh hari sebelum itu datang sudah dinubuatkan. Itu adalah iblis. Itu adalah malaikat-malaikat pendosa. Malaikat pendosa atau iblis di dalam ajaran kami. Jadi itulah hebatnya Bible. Jauh hari sudah dinubuatkan. Sekarang kau mengatakan bahwa Al-Quran lebih dahulu ada daripada Bible. Tidak. Allah lebih dahulu ada daripada Yahweh. Tidak. Yahweh lebih dahulu dari Allah. Baik secara etimologi, baik secara bahasa, baik secara sesembahan atau apa. Al-Quran sendiri mengakui Musa itu orang Ibrani, orang Yahudi. Bahasa Yahudinya Musa mengatakan, ya Allah SWT. Nggak ada ngomong. 610 lah Allah SWT baru hadir. Dan itu melalui malaikat Jibril. Dan ingat, kalau bicara kitab suci, carikan saya satu ayat. Di mana perintah Allah SWT agar Nabi Muhammad menuliskan Al-Quran. Carikan. Tadi saya bertanya kepada kamu, apakah boleh orang kafir berdoa kepada orang Muslim? Kamu jawab, Allahu alam atau goib. Atau entah apalah. Berdiskusi tidak bisa seperti itu. Katakan aja kalau nggak bisa, katakan bisa. Kamu mau menutupi agar ibunya si Kristo, kamu katakan, ya ibumu bisa mendoakan kamu. Kamu berbual, bohong. Ibunya adalah kafir. Kafir tidak bisa mendoakan orang itu karena Tuhannya sudah beda. Gak bisa. Tuhan ibunya Yesus. Dia berdoa dalam nama Yesus. Tidak bisa. Jujur. Katakan tidak bisa ibumu mendoakan kau karena ibumu kafir. Yang membuat ibumu kafir adalah kau. Titik. Kita bicara tentang Bible itu ya, kawan-kawannya. Menurut Bible begitu. Nah, sekarang, kalau kau bicara kitab suci, kau nggak akan mampu. Saya percaya Hud 1, kau akan tidak percaya Hud 1. Mau bukti? Kamu mengatakan Allahmu ada sudah waktu zaman Nabi Isa. Siapa nulis Injil? Kutanya dulu kau. Sampai detik ini pun kau kan tidak tahu siapa penulis Injil. Saya percaya itu. Kau nggak tahu siapa penulis Injil. Bahkan Tuhan yang kau sembah pun tidak tahu siapa penulis Injil. Dan apa isi Injil itu nggak tahu. Tetapi kata Injil ada, ya ada. Kalau katanya ada. Katanya. Taurat ada. Kamu mengaku kamu mengikut hukum Taurat. Hukum Taurat mana yang kau ikuti? Nabimu ikut hukum Taurat mana yang diikuti? Coba tunjukkan sama saya. Tunjukkan dari Al-Quran 10 hukum Taurat kalau ada. Yang ada, kau buka Bible. Kita pertama. Wah ini tuh di ayat ini sama. Dicocok-cocok mologikan. Masa setingkat Tuhan tidak tahu apa isi hukum Taurat? Cuma 10. Kutanya aja kau, apa isi hukum Taurat yang keempat? Tunjukkan dari Al-Quran, tidak akan tahu kau. Pasti berbeda jawabnya dengan apa yang ditulis di Yahudi sana, di Israel sana. Pasti kau hanya cocok melogi. Wah ini bahwa kami tidak bosan. Tidak. Kalian tidak tahu hukum Taurat. Kitab Taurat apalagi kalian tidak tahu. Kitab Injil pun kalian tidak tahu. Lantas Tuhan mana yang kalian sembah? Apakah Tuhan yang mengetahui? Apakah Tuhan yang menurunkan kitab-kitabnya? Zabur pun kalian nggak tahu apa isinya. Selalu mengintip kepada Bible. Kenapa tidak beriman kepada Bible? Kenapa tidak kau suruh si Kristus itu beriman saja kau kepada Bible? Karena kami pun tidak tahu apa isi hukum Taurat. Kami tidak tahu apa isi kitab Taurat. Adakah Allah SWT membatalkan hukum Taurat? Tidak. Tunjukkan kalau ada ayatnya. Memang betul, ada hukum Islam. Tetapi hukum Taurat tidak pernah dihapus oleh Allah SWT. Nggak ada itu, nggak ada. Buktinya apa? Kalau hukum Taurat Musa diterapkan, itu kalian masih bersunat. Kalian masih berkurban. Itu hukum Taurat Musa. Tapi kalau 10 hukum Taurat, tidak pernah lagi kalian tetapkan. Itu sudah dihapus. Dihapus siapa? Nabi, bukan Tuhan. Tetapi untuk mendukung kelakuan Nabi, maka selalu turun ayat.
Bahkan kau pun tidak bisa menemukan satu ayat mengenai perintah Nabi supaya bersalawat kepada Allah SWT. Yang ada seluruh manusia. Allah bersalawat kepada Nabi dan malaikat. Malaikat juga bersalawat kepada Nabi. Tapi Nabi ada nggak diperintahkan bersalawat kepada Allah SWT? Bantu saya. Ingat ya, tugas kau 2. Kalau memang kau bilang kitab sucimu yang pertama, tunjukkan ayatnya, perintah. Dari Allah SWT supaya Nabi Muhammad menuliskan Al-Quran. Jangan kau bilang kitab suci kami begini begono. Penulis Al-Quran pun kau tidak tahu siapa. Atas izin siapa penulisan Al-Quran? Apakah ada Allah SWT mengizinkan? Mana ayatnya? Jangan kau kira itu jatuh dari langit. Jatuh. Nggak ada. Baik, sekarang saya menuju kepada yang tadi kau bilang itu Al-Quran abad ke-6. Kau bilangnya Bible itu ada setelah apa kau bilang sekarang ini. Itu terjemahan kawan. Bible itu sudah ada jauh-jauh hari. Memang kau Al-Quran tidak ada terjemahannya. Memang betul itu bukan Al-Quran, betul. Apakah orang dulu berceramah tidak pakai bahasa Indonesia? Buktinya kau saja masih pakai bahasa Indonesia. Lantas karena itu kau bilang kami baru akhir-akhir ini mengenal Bible. Kitab suci kami bahasa Indonesia itu. Keliru kau kawan. Tidak. Tanpa Bible yang kau hina itu, tidak akan bisa kau belajar Injil. Tidak akan bisa kau belajar Taurat. Kemana kau cari? Ke Israel. Tidak mau orang itu kawan. Untunglah ada Bible di Indonesia, bahasa Indonesia, sehingga kau bisa membaca. Sehingga kau bisa ngintip-ngintip, mutil-mutil. Beriman saja kepada Bible, titik, selesai. Padahal Hud 1 mengatakan, tunggu saya buka Hud 1. Biar kau paham ini. Tapi aku percaya kau akan lari dari ini. Kita akan bukakan. Sebentar ya kawan-kawannya. Aku nggak ngerti nih kok jadi lambat ini punya aku nih. Dia masih putar-putar. Sabar. Waduh. Maaf ya ini lambat. Baca saja Hud 1. Aku pakai punyanya Depak ini ya. Gol Dian bisa ditampilkan mana tahu tempatmu cepat karena kau di Jakarta. Halo Gol. Oke. Punya aku ini lambat sekali. Oh, udah bisa. Oke. Punya gue atau lo? Share screen. Aku aja. Oke, bukakan Gol. Di sini jelas Hud 1 mengatakan apa? Alif Lam Ra. Silakan kau tantang. Ya, kau bilang, oh bukan itu terjemahan. Silakan. Kau jelaskan kepada saya. Inilah kitab yang ayatnya disusun dengan rapi. Kemudian dijelaskan secara terperinci. Yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Saya percaya selepas ini kau tidak akan percaya ayat ini. Kalau benar ini kitab suci tersusun dengan rapi, ditulis dengan teliti, tidak akan pernah namanya hadis ada. Gak pernah. Karena semua lengkap di sini. Yakin saya kau habis ini tidak akan menerima ini, kau akan menentang. Kan begitu. Nah, oke, sekarang saya lanjut lagi. Banyak kali dengar aku apakan sama kau ya. Sujud. Yesus sujud. Ya, Yesus sujud. Kamu pernah berkata juga di channelmu, mana perintah Yesus bernyanyi-nyanyi pada hari Minggu? Bernyanyi-nyanyi. Itu bernyanyi sudah ada sejak perjanjian lama. Di dalam bait Allah ada paduan suara. Kau cari saja. Bahkan Yesus pun di bukit sebelum naik ke Bukit Hijau itu Matius 26 mau 27. Mereka bernyanyi-nyanyi pujian. Kami semua ada dasar. Sekarang kamu mengaku Yesus sujud. Sujud kemana, geng? Tidaklah mau Yesus sujud ke arah Ka'bah. Oh, jangan kau bilang, oh masing-masing umat punya arah sujud. Tidak. Lebih dahulu Ka'bah didirikan, baru yang di Yerusalem itu namanya Baitul Maqdis. Jangan kau balik-balik sejarah. Al-Quran menjelaskan Ibrahimlah yang mendirikan Ka'bah. Maka nenek moyang mereka adalah Ibrahim. Faktanya, apakah Musa sujud ke arah Ka'bah? Enggak. Dan perlu kau ketahui, semua nabi tidak ada yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena mereka tidak mau membelenggu Tuhan. Saya bisa mencabar kau? Sebutkan. Apakah ada manusia yang bisa menyembah Allah SWT tanpa menyebut nama Nabi Muhammad? Sebutkan. Kalau bisa.
Kalau memang bisa, kenapa tidak kau suruh si Kristo mengucapkan satu kalimat syahadat? Ada hadisnya. Kalian harus paham itu kawan. Jangan mau dibodoh-bodohi lagi. Hanya saya nanti yang percaya itu semua. Mereka sudah mau membalik-balikkan semua. Hud 1 mereka nggak percaya. 2 kalimat syahadat mereka juga sudah mau mengatakan, iya bisa tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat kau bisa menyembah Allah SWT. Tidak bisa. Al-Ikhlas 1-4. Tidak ada yang setara dengan dia. Ada. Nabi Muhammad. Tanpa Nabi Muhammad tidak ada yang menyembah Allah SWT. Itu fakta. Harus disebutkan. Jangan kau bilang bisa. Nanti saya saja yang tinggal itu percaya. Berikutnya. Ingat ya. Bahwa kalian tidak mengerti hukum Taurat. Kalian tidak pernah melaksanakan hukum Taurat. Mengenai ibadah hari Minggu. Sama dengan kalian. Mengenai ibadah hari Jumat. Sama dengan Yahudi mengenai ibadah hari Sabtu. Yahudi berbeda Sabtu, apa jawabannya? 6 hari bekerja, 1 hari beristirahat. Tidak mungkin Tuhan merubah-rubah waktu ibadah. Faktanya kalian menjadi hari Jumat. Dan hari Jumat kalian beribadah hanya 2 jam. Beda dengan firman Tuhan di Yahudi. 1 hari harus istirahat full. Kami masih mending, hari Minggu beristirahat full. Bahkan negara ini pun melaksanakan itu. Tetapi kalian tidak mengikuti firman Tuhan kalian sendiri. Beristirahat full pada hari Jumat. Gak ada itu kalian ikuti hanya 2 jam. Lebihnya kalian di kantor, nongkrong, bekerja. Kalau kau percaya hukum Taurat, tapi karena kau tidak tahu hukum Taurat, kau nggak tahu jawabnya. Lanjut. Ini sebentar. Mengenai kata murtad. Tidak ada di Eropa. Memang tidak ada murtad. Murtad itu kan dalam bahasa Timur Tengah sana. Dan itu unsur sarapan bagi bangsa Indonesia. Dan itu sudah disahkan oleh negara ini. Jangan kau mau bermain-main sandiwara, memutar-mutar balikkan kata. Ingat, jawab tugasmu sudah tambah banyak. Tunjukkan saya satu ayat. Ya, di mana Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menuliskan Al-Quran. Dan kelanjutannya, apakah Nabi Muhammad menulis Al-Quran? Jawab kau pasti tidak. Yang menulis adalah para sahabat. Mana perintah kepada para sahabat untuk menuliskan Al-Quran? Dan kau katakan, oh tidak ada perintah. Ada. Kamu buka Sahih Bukhari 3. Biar kau tahu, ku jelaskan satu hal. Penulis Injil Nabi Isa itu Warakah bin Naufal. 2 kitab ditulisnya. Injil dalam bahasa Ibrani dan Injil dalam bahasa Arab. Yang mana Tuhanmu sebenarnya? Yang bahasa Arabkah atau yang bahasa Ibranikah? Kedua-duanya dikatakan bahwa itu sesuai kehendak Allah SWT. Ya, 6567 ya, kalau 6467. Yang hadis 3 itu Bukhari, atas seizin Allah. Maka kau tadi menentang hadis mengenai membunuh orang kafir. Artinya apa? Hadis adalah antitesis daripada Al-Quran. Al-Quran mengatakan, Injil sudah dipegang tangan manusia. Hadis mengatakan tidak. Yang memerintahkan itu engkau Allah. Engkau mengizinkan atas seizin Allah, maka Warakah bin Naufal menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Pertanyaan saya, apakah Warakah bin Naufal itu hidup sejaman Nabi Isa? Tidak. Jangan kau karang-karang. Warakah bin Naufal tidak hidup sejaman dengan Nabi Isa. Lantas dari mana dia tahu itu tentang isi Injil Nabi Isa? Satu-satunya cara, halau alam. Selesai atau goib. Hanya Tuhan yang tahu atau goib. Selesai jawabanmu. Tidak bisa. Karena itu adalah firman Tuhan. Maka mau tidak mau, 2 kali Allah berfirman kepada Warakah. Sekali mengizinkan untuk menuliskan bahasa Ibrani. Sekali menuliskan bahasa Arab sesuai kehendak Allah. Pasti datang perintah kepada dia. Yang membawa perintah siapa? Pasti Jibril. Karena itulah dalam ajaran Islam. Jibril yang menyampaikan berita Tuhan. Yang kedua, Warakah bin Naufal tidak hidup sejaman dengan Nabi Isa. Lantas dari mana dia tahu kisah Nabi Isa itu tulisannya? Firman Allah yang Injil itu. Dari mana Warakah tahu? Artinya karena tidak ada lagi catatan sejarah. Karena tidak ada, sudah diubah-ubah kata Allah SWT. Maka Warakah bin Naufal boleh dipastikan Rasul setelah Yesus. Karena Jibril pasti akan berbicara. Ini loh isi Injilnya. Isi loh isi Injilnya. Terutama
surah 61 ayat 6. Pasti ada di kitabnya Waraqah bin Naufal. Pasti ada itu. Di mana Nabi Isa mengatakan akan datang Nabi setelah aku namanya Ahmad. Maaf saja. Saya buka Galatia 1 ayat 8. Nah ini. Maaf saja. Sebentar, bukakan. Galatia 1 ayat 8. Oke. Halo Goldian, silakan di-share. Galatia 1 ayat 8 mengatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu satu Injil, yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Hebatnya Bible. Jauh hari sebelum ada nanti orang mengaku-ngaku membawa Injil, mengaku-ngaku dia diturunkan Injil, Alkitab sudah mengatakan, jikalau berbeda dengan apa yang kami jelaskan, apa yang kami beritakan, terkutuklah dia, sekalipun malaikat. Dan faktanya, semua itu disampaikan oleh para malaikat. Bahkan Al-Quran pun mengakui Injil yang itu sudah diubah-ubah. Siapa yang ubah-ubah? Waraqah. Tidak ada dalam catatan sejarah Islam siapa menulis Injil. Nggak ada. Selain Waraqah. Nggak ada itu. Maka tuduhan Allah SWT sudah diubah-ubah kepada Waraqah. Tetapi hadis membelanya, tidak Tuhan, itu atas seizinmu. Kalau dari segi Bible, Galatia 1 itu mengatakan apa? Jikalau ada yang menceritakan Injil berbeda dengan apa yang kami ceritakan, terkutuklah dia. Maka di Injil dijelaskan bahwa Yesus mati di salib. Kalau ada yang mengatakan Yesus tidak mati di salib, maka terkutuklah sekalipun malaikat yang menyampaikan itu. Dan betul malaikat menyampaikan ada Yesus yang tidak mati di salib. Betul terkutuk. Siapakah itu? Yesus Barabas. Dari sudut kami. Dia yang harusnya disalibkan, tetapi digantikan, diserupakan dengan Yesus yang namanya Kristus. Itu menurut Bible. Tetapi jika ada yang membalik Yesus Kristus yang tidak disalib, sehingga yang disalib adalah Yesus Barabas, terkutuklah dia. Jadi 1 Timotius 4 ayat 1. Sudah?